Kau kejarlah ilmu itu sampai negeri Cina. Orang memilih cari uang yang paling besar. Iya. Belajar kita tuh enak-enak. Nah, membantu orang lain juga merupakan rezeki buat saya. Anak bangsa yang kecil ini bisa menjadi besar. Puluhan jenis Mudah-mudahan jenis produk. produk. Tapi buktikan kita sebagai anak bangsa. Prinsip hidup kita kan membantu orang lain. Iya. Sebetulnya kita akan sedang membantu diri kita sendiri. Nah ini cuman Pak Yakub. Bagaimana 10 Yakub nanti? Atau 100 Pak Yakub? Kalau semua terbangun 100 karyawan. Yang saya kenal sama Bunda kan di jalan, bukan tangan menerima, tapi di jalan memberi. Kita akan membuka satu pameran Di Medan. UMKM di Sumatera Utara, Utara di Medan. Medan. Ya, bersama Pak Yakub, bersama Ya. dengan perusahaan beliau, menjadi pemersatu umat, menyeru kebaikan, dan NKRI Harganas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Indah. Saya bersama dengan Pak Yakub. Saya hadir di kantor beliau karena Pak Yakub ini adalah CEO PT Citra Harapan Anugrah yang terletak di Jalan Tanjung Duren nomor 103 Jakarta Barat. Selamat sore Pak Yakub. Selamat sore Bunda, apa kabar? Sehat? Kabar baik, alhamdulillah. Kalau lihat Pak Yakub ini ada kesejukan, Oh, amin. teduh seperti payung. Kalau Amin. kita lagi berjalan ini panas terik, kalau ada yang main itu Pak Yakub teduh dia. Apalagi bagi masyarakat, khususnya para pedagang ekonomi lemah. Kenapa saya hadir datang kemari pada hari ini, Pak Yakub? Kita sudah berkenalan, kita juga sudah lama bergabung bersama Rumah Komunikasi Lintas Agama. Beliau adalah panutan kita yang banyak sudah membantu gerakan-gerakan, khususnya gerakan sosial beliau yang luar biasa. Dan beliau juga sangat cinta kepada NKRI. Banyak juga membantu waktu perjuangan Pak Jokowi, beliau juga ikut di dalam perjuangan mendukung Bapak Jokowi dulu. Tapi beliau tidak pernah minta kompensasi apapun. Beliau seorang sosok yang ikhlas, sabar, panutan bagi Bunda Indah. Sosok yang luar biasa yang saya lihat. Di sini kebetulan beliau ini sekarang sudah menjadi bapak angkat dari UMKM, usaha mikro kecil menengah, yang sekarang lagi diwajibkan ya Pak. Iya. Nah, dari Bapak Menteri Betul. UMKM sendiri untuk bisa seluruh menteri bisa meningkatkan kesejahteraan para pedagang ekonomi lemah. Jangan sedikit-sedikit barang luar yang masuk, Betul. tapi bagaimana barang Indonesia yang sudah dibuat, diproduksi oleh kita itu sendiri, masyarakat yang masih jauh keterbelakangan. Tapi beliau mampu melakukan yang bisa menjadikan contoh bagi pedagang-pedagang yang besar. Hari ini kita bersama Bapak angkat dari UMKM itu sendiri, Pak Yakub. Pak Yakub, mohon maaf saya bertanya, sudah berapa lama Bapak ini mendirikan perusahaan UMKM ini yang membantu UMKM ya? Iya, Membantu membantu. UMKM. Sebetulnya sebelumnya saya itu melalui anak saya Hans Fernando Ivander bekerja sama dengan satu perusahaan namanya Mitra Enable Indonesia. Mitra Enable Indonesia. Tujuannya adalah memasarkan produk UMKM melalui sistem aplikasi dari Ralari. Tapi saya melihat produk-produk UMKM ini kan termasuk produk yang sangat katakanlah makanan snack yang sangat enak, tapi dalam distribusi kan masih ruang lingkup sangat terbatas hanya di sekitar daerah itu. Nah, saya melihat potensi seperti itu. Saya melihat ini sebetulnya kalau dikembangkan kita bisa distribusikan seluruh Nusantara, seluruh Indonesia kan jauh lebih baik. Dengan demikian kan kita akan mengangkat juga pengusaha UMKM ini di daerah. Nah, sebetulnya kita tahu penerimaan negara Indonesia terbesar dari usaha UMKM-nya. Itu sendiri. Karena 67% itu ada dari hasil itu, bukan dari Produk perusahaan konglomerat itu.
Yang paling sumbangsi yang paling besar sebenarnya dari UKM, dari berbagai ratusan ribuan jenis produk. Bahkan jutaan. Bahkan jutaan. Karena penduduk Indonesia berapa ratus juta? 270 juta. Itu yang nampak. Betul. Yang tidak nampak mungkin bisa mencapai 300 juta lebih. Betul, Tapi betul. nah ini yang tadi Pak Yakub ikut terpanggil. Betul. Bagaimana rakyat itu bisa sejahtera. Betul. Nah, Pak Tinjau turun langsung ke jalan. Betul. Nah, di samping itu kita kan selain kita bisa membantu pengusaha UMKM, kita juga bisa membantu distribusikan produk itu. Nah, waktu kita distribusikan produk itu kan kita juga butuh tenaga kerja. Ya. Jadi juga kita bisa menampung tenaga kerja, lapangan kerja. Nah, kalau semakin UMKM-nya Indonesia semakin berkembang, ketergantungan kita kepada produk luar negeri kan semakin kecil. Betul. Karena sekarang kan kalau UMKM-nya tidak dikembangkan, pasti kita ketergantungan produk di luar negeri lebih besar. Keterbelakangan. Iya, jadi dalam hal ini sebetulnya kalau kita semua pengusaha punya komitmen yang sama, membantu UMKM-nya ini berkembang, pasti penduduk Indonesia semakin hari kehidupan akan semakin baik. Ya, semakin sejahtera. Pasti karena apa? Karena di daerah pertumbuhan ekonomi di daerah kalau berkembang, sangat penduduk sekitarnya kan ininya. Makanya saya selalu mengatakan juga, bahkan pernah ketemu dengan pejabat, saya bilang Bapak Presiden membuka infrastruktur begitu luar biasa. Di sekitarnya harus ada pertumbuhan ekonomi. Jadi infrastruktur berjalan, ekonomi berjalan melalui Betul. bagaimana kesejahteraan rakyat melalui Betul. UKM tadi itu sendiri. Iya, karena dengan infrastruktur ada, orang mau sampai ke daerah lebih gampang. Mudah, lebih gampang. Lebih gampang. Nah, lebih menghemat biaya. Mungkin salah satu program Pak Jokowi itu seperti itu. Oh iya. Sejahterakanlah dirimu melalui infrastruktur Betul, yang saya betul. sudah lakukan. Betul. Nah, Tinggal bagaimana cara berpikirmu untuk menggunakan atau melakukan yang terbaik bagi kehidupan masa depan. betul. Kan nggak mungkin dong masa depan itu tergantung kepada Pak Presiden. Betul, Benar kan betul. Pak Yakub? Betul. Makanya Bapak Presiden. Ini ya contohnya ini. Betul, maka Pak Presiden sering bilang, bangun infrastruktur itu kan memang tidak bisa makan. Karena orang emang bisa makan, tidak bisa makan. Tapi saya membangun infrastruktur itu untuk banyak orang nanti bisa makan. Benar, ini Pak, pertumbuhan ekonomi sekitarnya. Ya, harus punya cita-cita anak bangsa. Ya. Harus punya cita-cita anak bangsa Indonesia. Betul. Sama seperti seorang Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo. Iya. Kita nggak peduli orang mengatakan dia siapapun. Betul. Yang pasti dia punya cita-cita. Betul. Dari mantan seorang pengrajin Ya, kayu, mebel, tapi ada yang jadi beliau presiden. bisa menjadi presiden. Nah ini luar biasa. Iya. Mana tahu? Betul, tapi ini dengan adanya bangun infrastruktur itu kan akhirnya secara sektor ekonomi juga terbawa. Ya. Kan bukan hanya sektor ekonominya, sektor-sektor lain juga terbawa. Ya kan, dari pertanian, dari ininya semua akan terbawa. Apalagi ini hasil produksi tanaman ataupun produksi Indonesia. Betul. Tidak diambil dari luar. Dan semua itu produk dari Bahan pokoknya semua Indonesia. terbuat dari tempe, Ada ya Pak Yakub? bawang goreng. Iya. Itu kan semua produk-produk hasil bumi Indonesia. Saya bertanya, karena yang saya lihat jarang. Biasanya seorang pengusaha, apalagi seorang Pak Yakub, mungkin ada beberapa perusahaan yang beliau punya. Kenapa beliau ini lebih tertarik dengan membantu para pedagang ekonomi lemah? Ini yang saya ikut tertarik, makanya saya hadir pada hari ini. Kenapa Pak Yakub? Karena gini Bunda, kita hidup ini kan kalau mau bicara cari uang, selalu orang memilih cari uang yang paling besar. Iya. Cerita Tapi, dolar, US ya. triliun, ratusan miliar. Betul, tapi harus melihat uang yang kita dapat itu adakah bermanfaat untuk orang lain apa tidak. Ya. Nah, saya menjual bawang goreng, abon ayam itu memang keuntungan kecil, tapi saya merasa bisa membantu orang lain. Jadi saya Bapak merasa tidak melihat dari keuntungan yang Bapak Tidak. peroleh. Ya, kalau saya tidak melihat itu, kalau saya diam begitu, mungkin saya udah nggak dagang karena di usaha yang lain saya dapat uang sekali udah
dalam jumlah yang lebih besar. Ya. Tapi kan saya dapat uang 3.000, 5.000, kenapa saya mau? Karena selain saya dapat rezeki, saya juga bisa bantu orang lain. Nah, membantu orang lain juga merupakan rezeki buat saya. Kalau di agama manapun ajaran, kalau sudah biasanya berdagang bersubsidi kepada Tuhan, saya yakin Pak, orang itu tidak akan susah. Betul, saya setuju. Karena Bapak membuka satu peluang. Betul. Peluang, karena di agama manapun diajarkan bagaimana peluang usaha itu harus kita. Kalau di agama kami ada tuh Pak, mengatakan dalam hadis, kata Rasulullah, kau kejarlah ilmu itu sampai negeri Cina. Ternyata untuk belajar berdagang. Betul. Nah hari ini saya bertemu dengan sosok seorang pengusaha Tionghoa yang bernama Pak Yakub, yang masih memikirkan jeritan hati rakyat yang mungkin hari ini di depan saya ini ada coklat dodol apel atau ada bawang goreng atau ini dan semua ada. Nanti saya pertanyakan Bapak, sudah berapa terkumpul? Nah ini kan harus bagaimana mereka promosi, bagaimana mereka bisa meningkatkan. Mungkin membuat satu bawang goreng sekilo yang tadi mahal, di kampungnya dia jual dengan harga 25.000 sebesar ini satu botol, itu kan sulit. Betul kan Pak? Ya. Tapi dengan adanya Pak Yakub menjadi bapak angkat mereka, saya mengatakan Bapak adalah bapak angkat bagi ekonomi lemah yang mereka ingin produksi hasil kepintaran mereka di dalam membuat sesuatu untuk diperdagangkan. Karena Pak Erik pernah bicara, kami pernah ngobrol Pak. Saya itu sedih Bunda, kok ada terasi itu Pak Erik Thohir pernah lama bicara, kita ngobrol, kok ada belajar itu dari Vietnam atau dari mana? Dari Thailand, dijual di Amerika di supermarketnya. Sementara belacan kita tuh enak-enak, terasi kita. Nah mungkin itu tadi. Betul. Pak Erik juga terpanggil tuh. Ya saya bukan promosikan beliau, saya pernah mendengar dari mulut beliau sendiri. Nah ini sosok-sosok yang sebenarnya yang bisa menjadikan rakyat itu terbuka pemikirannya. Betul. Iya kan Pak, Betul. termotivasi. Betul. Ya ini yang. Jadi sudah berapa macam Pak Yakub sudah menerima menerima hasil dagangan yang untuk Bapak jualkan kepada semua, ya maksudnya kepada pengusaha atau perusahaan-perusahaan atau distributor jadi atau distributor. plaza. Jadi kalau saat ini saya sudah dapat barang saat ini dalam waktu 2 bulan sudah puluhan jenis produk. Puluhan jenis produk ada yang coklat, sudah ada masuk ke buah-buahan. perusahaan Pak Yakub. Sudah ada buah-buahan, ada ininya. Jadi maka ke depan di dalam waktu dekat ini saya akan buka beberapa toko-toko untuk jual produk-produk ini. Termasuk ada buah-buahan yang sudah frozen. Saya juga ada produk-produk frozen seperti edamame, ya kan, ada jus, semua saya ada. Sudah ada semua, saya ada ininya, saya ambil dari UKM. Nah UKM itu kenapa kita harus dampingin UKM? UKM itu mereka punya kemampuan untuk menciptakan produk yang enak disantap, tapi mereka punya mungkin kelemahan di dalam packaging. Betul. Nah makanya saya selalu bantu packaging. Jadi misalnya packaging tidak kurang bagus, saya sediain packagingnya. Jadi mereka sediain misalnya bawang goreng, ya mereka siap bawang goreng, tapi semua packaging saya siapin. Jadi bantu dari seluruh packaging. Nah, Packaging supaya, ya untuk membantu supaya kelihatan lebih bagus. Oke, sekarang yang Bunda Indah yang ingin tanyakan kepada Pak Yakub adalah mereka ini kan pedagang ekonomi lemah, produksi mereka kan nggak banyak. Betul. Bagaimana caranya Bapak bisa mengajak mereka untuk masuk ke dalam perusahaan Bapak? Apakah Bapak beli sebatas kemampuan mereka, atau Bapak membantu atau berinvestasi kepada para pedagang itu untuk lebih mereka bisa Betul. besar? Pada dasarnya semua produk-produk yang kita ingin beli untuk distribusikan secara nasional, mereka sudah mulai khawatir begini, Pak, nanti kalau saya dapat order banyak, saya nggak punya kemampuan secara modal. Saya mengatakan begini, nggak jadi masalah. Yang penting produk ini laku dulu. Kalau sudah laku, kalau Bapak kekurangan modal, kita boleh kerjasama seperti apa.
Nah, semua menyatakan sangat siap kerjasama dengan kita. Yang penting saya katakan mereka juga kepingin produk yang mereka jual itu skalanya bukan hanya di kota mereka, tapi sudah bisa secara nasional. Bisa jadi ke internasional. Oh iya, sangat bisa. Kita kan harus punya cita-cita Iya, nanti anak bisa bangsa. kita ekspor. Yang namanya anak bangsa itu harus Betul. kita prioritaskan. Betul. Bagaimana mereka itu bisa mengembangkan usahanya itu lebih ditingkatkan. Betul. Jangan pengusaha-pengusaha besar itu yang makin kaya. Betul. Tapi kita mengharapkan anak bangsa yang kecil ini bisa menjadi besar. Betul. Hanya ya itu tadi ya Pak ya. Nah, salah satu bagi saya melihat dari sisi positifnya adalah ini bisa mempengaruhi kejahatan itu akan jauh. Oh iya. Narkoba akan Iya, jauh. jauh. Kenapa? Kejahatan itu bisa datang keadaan ekonomi. Ekonomi, Pak. betul. Makanya saya pernah berbicara dengan Bapak Kapolda salah satu waktu kita mau meninjau ataupun mau survei ataupun kita sosialisasi kepada pengidap-pengidap narkoba. Saya bilang tugas kita terutama pengusaha buka aja dulu lapangan kerja. Iya. Tugas para alim ulama maupun para kiai turun ke lapangan untuk sentuh mereka. Betul. Karena UKM ini sendiri sebenarnya membantu mereka untuk mereka itu bisa memberikan sesuatu, mendapatkan sesuatu aspirasi ya Pak ya, Iya. inspirasi atau motivasi, dukungan. Betul. Ya, saya juga termasuk salah satu banyak yang membantu para anak-anak yang sudah tidak sekolah. Betul. Salah satu adalah anak-anak PAM. Itu kita bantu melalui apa yang dia suka, Betul. yang dia bisa buat apa. Ya, ternyata ada yang buat tas, lukisan, Betul. melukis. Itu alhamdulillah saya juga. Ya kita sama, cita-cita kita sama Pak. Kenapa? Kita harus membantu negara kita ini. Betul. Bantu negara ini melalui anak-anak tadi, jangan sampai kejahatan ini makin membesar. Betul. Itu salah satu. Jadi kalau pengusaha, sosok tokoh ataupun sosok yang mau menjadi panutan, maunya berkumpul untuk satu tujuan, membangun bangsa ini melalui mental akhlak. Betul. Tarik mereka untuk merubah akhlak mereka. Betul. Dengan cara kasih peluang membuka lapangan Bekerja, kerja, betul. atau memberikan mereka pendidikan, ataupun ya mungkin di UMKM ini kan banyak semuanya Pak. Betul. Ada hari ini tengok ada puluhan yang sudah Bapak masuk, terima. ya. Malah saya yakin Bapak ikut membantu mereka di dalam operasional mereka. Iya. Kekurangan dana-dana mereka pun Bapak bantu. Iya. Nah ini cuma Pak Yakub. Bagaimana 10 Yakub nanti atau 100 Pak Yakub dari 250 juta Iya. anak bangsa di Indonesia, Iya. ada 10% aja ke Bapak, Iya. aman negara ini Pak. Iya, betul. Gak usah pikirkan aku harus jumpa Pak Presiden ngadu sama dia, gak usah. Nggak usah, kita nggak usah dekat Pak Presiden pun nggak apa-apa kan Pak ya. Iya, betul. Asal kita buktikan kepada Kasih bangsa karya kita nyata. ini, karya kita ini ada loh. Kita ini kalau cuma hanya untuk foto dengan Pak Presiden, foto dengan Menteri, kita tunjukkan di mana di kantor kita atau di rumah. Boleh, kita bangga sama Pak Presiden, tapi buktikan kita sebagai anak bangsa. Iya, hasil karya nyata. Hasil karya kita. Jangan hanya kau mikirkan ada kepentingan kau karena untuk mendekatkan seseorang. Nah ini, jadi saya mohon kepada Pak Yakub, ini satu keistimewaan bagi saya. Hadir pada hari ini, saya yakin Pak Yakub bisa mengembangkan usaha mikro tadi yang kecil ini. Amin, amin, Ya. amin. Dan bagaimana Pak Yakub, bisa kita terus kerjasama? Bisa terus kerjasama. Mau kerjasama juga sama Bunda Indah? Oh, mau sekali. Tapi saya nggak pandai dagang, sukanya memberi. Saya membuka lapangan kerja Kami. aja. Bunda bantu buka lapangan kerja. Iya. Kita yang berjuang, habis dapat uang kita sudah itu harus Iya. kita ambil untuk memberi. Kalau saya dagang jangan cepat habis, tapi Iya. memberi, bukan dagang jual beli. Kan prinsip hidup kita kan membantu orang lain. Iya. Sebetulnya kita akan sedang membantu diri kita sendiri. Nah itu sebabnya saya di dua perusahaan PT Citra Harapan Anugerah, kan ada PT Jasa Global Minataya. Kita sudah masuk investor, masuk kamu buka bangun pabrik. Sekarang Bapak, saya dengar ada buka pabrik ya? Iya. Pabrik sepatu juga. Sepatu. Nah, Ya. itu kan akan menampung pekerja Banyak sekali. banyak sekali. Banyak sekali Oh. karena skalanya
kalau kita total hari ini ada beberapa titik, mungkin sampai hari ini udah 100.000 karyawan, kalau semua terbangun 100.000 karyawan. 100 itu masukkan ke rumah komunikasi lintas agama itu semuanya. Oh, iya, sih. Kenapa? Semua agama ada di situ. Iya. Yang pasti bagaimana kita bisa menjadi membina di dalam wadah-wadah seperti ini. Kita akan sangat bahagia ketika kita juga bisa memberikan sumbangsi buka lapangan kerja buat orang banyak. Karena membantu satu orang, sama juga satu orang udah membantu keluarga 3-4 orang. Dengan pertama bisa membantu mengurangi pengangguran. Kedua, mengurangi kriminalisasi, Iya. ya kan? Ketiga, meningkatkan pendapatan daerah. Keempat, orang yang sudah dapat kerja sehingga anak-anaknya pendidikan akan bisa terjamin, kehidupan lebih sejahtera. Ya. Itu kan kalau semua secara global hidup orang udah sejahtera, negara itu akan lebih cenderung Iya. aman, tidak terjadi ada perampokan, pencurian, karena sudah merasa semua ada dapat pekerjaan. Iya. Orang bikin perampokan, kejahatan belum tentu punya niat, tapi kadang-kadang kondisi membuat dia terpaksa. Jadi, jadi Bapak lihat seorang sosok Bunda Indah ini sebenarnya tujuannya itu hanya komersil atau ingin membuat satu wadah yang bisa membuktikan kepada bangsa kita ini punya wadah yang bisa merangkul semua orang untuk bisa kita memberikan dukungan, dukungan itu salah satu adalah bagaimana kita bisa berikan mereka itu peluang bekerja, bisa merubah sistem akhlak yang di pikiran mereka yang mungkin tidak terdidik oleh orang tuanya. Dengan hadirnya wadah kita ya kepada masyarakat Indonesia, alhamdulillah ini sudah orang yang ke-7 nih pengusaha-pengusaha yang saya kumpulkan hanya untuk kami membentuk satu wadah. Betul. Bapak setuju? Setuju, saya tambahkan sedikit. Kalau Bunda, sejak saya kenal Bunda, sifat Bunda kan bukan otak yang komersial, yang mencari keuntungan. Karena dari kegiatan Bunda tiap hari turun di lapangan, turun di jalan, menasihatin orang, Ya. memberi nasihat, Karena ada terus dua kan katanya masuk surga. Ya. Kalau kau bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada siapapun. Betul. Dan kedua, kalau kau bisa berjalan, bisa mensisihkan rezekimu kepada orang lain. Betul. Jadi dua itu menjadikan sedekahmu, maka Betul. solehlah kamu untuk Betul. mengaku. Jadi yang saya kenal sama Bunda kan di jalan, bukan tangan menerima, tapi ke jalan memberi. Jadi ya kalau Malah sudah mau traktir Bunda nggak usah di Bunda nggak mau kan ditraktir Iya. di hotel, Iya. di rumah makan mewah. Iya. Tuh. kalau kan hidupnya sudah artinya bukan secara duniawi yang dipikirkan, tapi kan dunia yang akan datang. Itu yang membuat saya sangat respect dengan Bunda, karena saya tahu Bunda itu orang yang sangat, saya selalu bilang orang yang sangat bijak, hati mulia. Karena Pak, tidak semua orang yang bisa mampu tiap hari lapangan memberi. Karena selain memberi, menghabiskan uang kita juga Tenaga. Saya pikiran, tidurnya aja hanya 2 jam 3 jam Iya. Pak Yakub. kurang tidur, terus Hanya kadang-kadang mendoakan juga bangsa. betul. Mendoakan semua orang. Kadang-kadang sudah memberi masih difitnah orang. Iya. Lebih bagus lah. Nah, itu Iya. tapi nggak apa-apa kan. Yang penting kita punya keyakinan bahwa apa yang kita perbuat di atas tahu apa yang sedang kita buatkan. Gitu loh. Kalau saya berprinsip Pak Yakub, siapapun yang memfitnah saya, yang menjelekkan saya, itu sebenarnya ditujukan untuk diri dia sendiri, Iya, bukan betul. untuk saya. Betul. Karena apa? Apapun yang kita buat, kita lakukan yang baik, mendoakan orang yang baik, dan tetap mencintai orang yang membenci kita. Sebenarnya untuk diri kita sendiri. Betul. Jadi kita nggak usah pikirkan dengan orang yang menjelekkan kita atau memfitnah kita. Justru kita berterima kasih, dan kalau bagi saya malah saya kasih rezeki itu lagi. Nah, gitu. Ya. Jadi terima kasih Pak Yakub pada Sama-sama. sore hari ini. Terima kasih, Insya Allah Bunda. kita terus kerjasama. Ya, Kita amin. bangun bangsa ini melalui mental akhlak untuk Betul. membuka lapangan Lapangan kerja. kerja. Ya, supaya banyak anak-anak bangsa ini yang tidak bekerja kita bisa. Betul. Insya Allah di bulan suci Ramadan
kita akan membuka satu pameran di Medan. UMKM di Sumatera Utara, Utara di Medan. Medan. Ya, bersama Pak Yakub, bersama Ya. dengan perusahaan beliau, Ya. bekerja sama dengan Bunda Indah untuk bisa menarik, mengajak para pedagang-pedagang yang ada di Kota Medan, Medan. Sumatera Utara. Kita akan terus melakukan ini dengan keliling Indonesia. Tidak lain adalah menjadi pemersatu umat, menyeru kebaikan, dan NKRI harga mati. Mati. Hanya itu, Pak Ya, Yakub. terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bunda.